Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo murid-muridku sekalian, kembali lagi bersama Bapak Pak Jauhari Ramadhani di dalam pelajaran Bahasa Arab kelas 3. Pada kali ini kita belajar tentang isim isyarah atau kata tunjuk. Sebelum kita memulai materi isim isyarah, ada pertanyaan. Kalian pernah mendengar lagu lingkaran kecil, lingkaran besar atau belum? Nah, kalau belum, coba kita dengarkan lagu berikut. Lingkaran kecil, lingkaran besar. Diberi pisang, tak mau makan. Nah, setelah kalian sudah mendengar lagu tadi, coba sekarang kalian hafalkan nada lagu lingkaran kecil, lingkaran besar. Untuk apa kita menghafalkannya? Nah, kita akan mengubah lirik lagunya menjadi pelajaran kita pada hari ini, yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, apa sih isim isyarah itu? Isim isyarah berfungsi sebagai kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu, baik yang berada di dekat maupun yang ada di jauh, serta dapat menunjuk pada manusia, menunjuk pada hewan, ataupun benda yang ada di sekitar kita. Contohnya adalah kata ini unta. Kata ini merupakan bentuk tunjuk. Ini dan unta adalah sesuatu yang ditunjuk. Dalam hal ini adalah hewan. Lantas bagaimana contohnya jika di dalam bahasa Arab? Haza jamalun. Haza jamalun. Artinya adalah sama. Haza artinya ini, jamalun artinya unta, sebagaimana sudah pernah kita pelajari. Kata haza adalah contoh dari isim isyarah atau kata tunjuk. Lantas, apa saja contoh isim isyarah lainnya? Contoh isim isyarah lainnya adalah haza artinya ini, hazihi artinya ini, zalika artinya itu, tilka artinya itu. Kata haza dan zalika digunakan untuk kalimat muzakkar atau laki-laki. Kata muzakkar atau kata laki-laki adalah kata yang di akhirnya tidak ada huruf ta marbutoh atau ta yang berbentuk bundar, bukan ta yang terbuka. Contoh dari kata muzakkar adalah jamalun, artinya unta. Kenapa jamalun ini termasuk muzakkar atau laki-laki? Karena kata jamalun akhirnya adalah huruf lun, huruf la, bukan huruf ta marbutoh. Contoh yang kedua, bakorun, artinya sapi jantan. Kenapa sapi jantan termasuk muzakkar? Karena akhirnya adalah run, huruf ro, bukan huruf ta marbutoh. Ketiga, samakun atau ikan. Kenapa kata samakun ini adalah muzakkar? Karena kata samakun akhirnya adalah huruf kun, huruf ka, bukan huruf ta marbutoh. Jadi kata jamalun, bakorun, samakun adalah kata muzakkar atau laki-laki karena akhir katanya bukan huruf ta marbutoh. Sehingga kalau kita ingin membuat kata ini unta, kata yang kita gunakan adalah haza jamalun. Haza jamalun. Ini unta. Kenapa pakai haza? Karena jamalun adalah muzakkar, jadi harus pakai haza. Jadi nggak boleh kita nulis hazihi jamalun. Itu salah. Yang benar adalah haza jamalun. Ini unta.
Lalu yang kedua, zalika bakorun, itu sapi jantan. Zalika, kenapa pakai zalika? Karena zalika digunakan untuk muzakkar, sedangkan bakorun adalah kata muzakkar. Jadi harus zalika bakorun, itu sapi jantan. Ketiga, haza samakun, ini ikan. Kenapa menggunakan haza? Karena haza adalah kata muzakkar atau laki-laki, sedangkan samakun adalah muzakkar. Selanjutnya adalah hazihi dan tilka. Hazihi artinya ini, tilka artinya itu. Hazihi dan tilka digunakan untuk kalimat mu'annas atau perempuan. Kata mu'annas atau perempuan adalah kata yang di akhirnya ada huruf ta marbutoh. Contoh dari bentuk mu'annas adalah zarofatun. Zarofatun yang artinya adalah jerapah. Kenapa jerapah termasuk jenis mu'annas? Karena kata zarofatun akhirnya adalah tun, ta marbutoh, ta yang bulat. Jadi setiap ada kata yang akhirnya ta marbutoh atau ta yang bulat, maka ia adalah kata mu'annas. Yang kedua adalah bakorotun. Bakorotun yang artinya sapi betina. Kenapa sapi betina termasuk ke dalam mu'annas? Karena akhirnya adalah tun. Setiap kata yang akhirnya ta marbutoh adalah kata mu'annas atau perempuan. Yang ketiga, dajajatun. Dajajatun artinya adalah ayam betina. Kenapa kata dajajatun adalah mu'annas? Karena dajajatun akhirnya adalah ta marbutoh. Setiap yang akhirnya ta marbutoh pasti mu'annas. Sehingga kita dapat membuat contoh kata ini jerapah. Kata ini jerapah menggunakan hazihi zarofatun. Hazihi zarofatun. Kenapa menggunakan hazihi bukan haza? Karena zarofatun adalah mu'annas, maka harus menggunakan hazihi yang juga mu'annas. Sehingga ini jerapah bahasa Arabnya adalah hazihi zarofatun. Yang kedua, itu sapi betina. Maka kata yang digunakan adalah tilka bakorotun, yang artinya itu sapi betina, bukan zalika bakorotun. Walaupun zalika dan tilka artinya sama, tapi fungsinya beda. Karena bakorotun adalah bentuk mu'annas atau perempuan yang ditandai dengan ta marbutoh di akhir, maka menggunakan kata tilka. Sehingga itu sapi betina bahasa Arabnya adalah tilka bakorotun. Yang ketiga, ini ayam betina. Bahasa Arabnya adalah hazihi dajajatun. Dajajatun adalah bentuk mu'annas karena ada ta marbutoh atau ta bulat di akhir kata dajajatun, sehingga menggunakan kata hazihi bukan haza. Sehingga bahasa Arab yang benar dari ini ayam betina adalah hazihi dajajatun. Nah, kenapa tadi di awal Bapak meminta kalian untuk mengingat-ingat nada lagu lingkaran kecil, lingkaran besar? Nah, jawabannya adalah untuk menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini menggunakan lagu lingkaran kecil, lingkaran besar. Haza hazihi, haza hazihi, artinya ini. Zalika tilka, zalika tilka, artinya itu. Haza zalika, haza zalika, untuk muzakkar. Hazihi tilka, hazihi
sampai kalian hafal nadanya dan juga hafal liriknya. Nanti Bapak cek di pertemuan selanjutnya apakah kalian udah hafal atau belum. Pertanyaan, toirun artinya burung. Toirun menggunakan hazihi atau haza. Jawabannya adalah haza toirun. Ini burung. Kenapa haza? Karena toirun adalah muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena tidak ada ta marbutoh di akhirnya. Soal selanjutnya. Farosatun artinya kuda betina. Itu kuda betina menggunakan zalika atau tilka. Jawabannya adalah tilka farosyatun. Tilka farosyatun. Kenapa menggunakan tilka? Karena farosyatun adalah kata mu'annas yang ada kata tamarbutuh di akhirnya. Karena farosyatun adalah mu'annas, maka menggunakan tilka, bukan zalika. Jadi yang benar adalah tilka farosyatun. Itu adalah kuda betina.